dan dekompresi. Kompresi itu tekanan yang 190 nih Pak, paling ujung. Ketika ini terjadi secara spontanitas, ini bisa terjadi HNP yang tadi Bapak siapa yang nanya? Saraf kejepit. Ini terjadi nih. Siapa tadi ya? Kalau ada dis di antara tulang kita atas dan bawah ini ngejepit, dia nanti terjadi bulging, Pak. Gelembung. Gelembung itu nukleusnya yang menggencet atau menekan area saraf di bagian tulang tersebut. Nah, terjadilah yang kita sebut saraf kejepit. Kalau saraf itu kenanya sebagian mana, itu yang bermasalah nanti. Nah, ini terjadinya kalau kita posisi seperti ini. Boleh lihat apa ya? Yang di atas tuh. Kalau kemiringan tertentu, dekompresi ini seperti itu. Yang kuning masih warning, kalau merah itu sudah tinggi tekanan ke bawahnya. Makanya kalau kita di posisi duduk di kantor, di rumah, sering-seringlah merubah posisi. Jangan dibiarkan di posisi yang sama di waktu yang lama dan berulang. Disebutnya inaktivitas. Udah itu yang 90 derajat itu kenapa 140? Ya, tekanannya. Padahal dia tegak kan? Enggak, dia miring ke depan. Enggak yang Ya. Oh, 90. Iya. iya. Tekanan posisi inilah kompresi ya, terjadi kompresi memang di saat itu, bukan postur kiri kanan atau depan belakang. Ya, posisi ergonomis kan, tapi itu ketika dilakukan berlama-lama sama, berdampaknya juga sama. Kompresi dia maksudnya makin merapat tulang belakangnya. Inilah pentingnya kita mengkombinasikan aktivitas fisik kita. Kalau kita ngantor, duduk di kursi terus-terusan, harus ada jeda aktivitas lain. Olahraga misalnya, olahraga yang sama terus menerus harus ada jeda, harus ada selingan untuk pengimbang. Ini kita lanjut materi berikutnya yang ketiga. Nih, manajemen resiko atau mitigasi cedera. Kita lihat sini ya, keselamatan lebih utama daripada target, daripada capaian. Contohnya gini, kita ingin melatih quadriceps dari jamaah kita, tapi dia ketika melakukan latihan dia sakit, dia tambah nyeri misalnya. Nah, menangani nyeri itu lebih utama daripada kita mentargetkan sakitnya, mentargetkan jadinya otot quadricepsnya. Jadi dahulukan keselamatan dulu, keamanan dulu, kenyamanan si klien kita. Nanti maksudnya ke penanganan cedera ini ya. Nah, ini tadi komunikasi atau kita menyebutnya komunikasi terapeutik ya. Ketika kita menjelaskan harus dengan cara yang benar, tenang, tidak menginstruksi, tidak menghardik, tidak menggurui gitu. Jadi kita ajak berarti kita juga ikut serta. Beda kalau menyuruh itu sepihak. Kita nggak ikut, kita menginstruksikan. Tapi kalau mengajak, kita melakukan, peserta juga melakukan. Ini poin-poinnya. Terus di akhir nanti ada evaluasi. Yang tadi saya contoh sama abang siapa tadi? Yang kemana beliau? Bang Diki. Bang Diki kemana? Izin tadi. Oh, izin. Nah, maksud saya gitu. Jadi awal kita latihan dulu, kita pemeriksaan dulu, latihan, baru ulang lagi pemeriksaannya. Ada perbaikan nggak? Atau mungkin nggak ada perubahan sama sekali? Atau mungkin tambah buruk misalnya? Perlu dilakukan evaluasi. Kalau kita nggak evaluasi, kita nggak tahu. Jangan-jangan gerakan kemarin nggak pas dengan kondisinya. Jangan-jangan gerakan itu justru memperburuk kondisi peserta kita. Itu mungkin Pak 5 poin ya untuk kita bisa melakukan pendampingan terhadap jamaah. Kita melakukan praktek sekarang Pak. Kita akan mungkin bahas satu kasus dulu mungkin ya. Kasus apa kira-kira yang perlu kita bahas? Pemeriksaan, menemukan kasus, dan memberikan gerakan. Kira-kira kasus apa dulu? Atau kasus siapa dulu kira-kira? Pemeriksaan. Ya, itu rangkaian Pak, pemeriksaan, menemukan kasus kan, berikut memberikan latihannya. Nah, kasus apa kira-kira yang akan kita periksa?
Misalnya tadi itu berdiri yang miring, ada miring ke dalam, arah ke dalam, ada yang satu dia keluar, satu dalam gitu. Itu kan udah tadi, yang tumit tadi Pak. Diperbaiki gimana? Nah, memperbaikinya yang paling pertama kita membiasakan sholatnya itu lurus menghadap kiblat. Berikutnya baru tadi jinjit tadi Pak, jinjitnya bukan ke samping ya, tapi ke depan. Boleh kita praktekin dulu deh. Karena ada yang jinjitnya ke samping Pak, gitu. Padahal seharusnya ke menghadapnya antara tumit kita dan jempol kita itu searah, tuh. Bukan seperti ini. Oke, nah Bapak masih ini Pak, masih bukan merapat maksudnya gitu. Jangan miring ya, miring. Lurus. Buka sedikit kakinya Pak. Pakai sejajar Bang. Nah, Bapak masih ke dalam sedikit lagi. Bukan, bagian depannya aja. Gitu. Ya, sini lebih. Ketarik Mama. Terasa ya di sini. Itu disebutnya otot ini, bukan tendon iliotibialis. Iliotibialis itu ITB ya. ITB ini iliotibialis. Ya, dia nanti dari ilia kita sampai ke epicondylus lutut. Kalau kita tidak terbiasa, ya seperti tadi. Ya, nanti kalau dia terbiasa, nanti otot itu menyesuaikan sendiri nanti. Dapat ya, depan ya. Nah, coba jinjitnya ke depan, arah jinjitnya. Nih. Nah, Bapak masih ke samping. Nah, ini ke samping. Coba angkat lebih jauh Bang, kayak Bapak tuh. Nah, Bapak tuh udah ke depan tuh. Ke depan. Kurang angkat tuh Bang. Nah ini nih, yang membatasi bukan beratnya, tapi memang kena rekam aja nih. Yang nahannya belum mana? Yang nahan naik, kenapa nggak bisa lurus? Nah, bisa itu. Nah, Bapak masih ke samping. Coba ke depan. Bapak tuh masih gini nih arahnya, arahnya ke depan. Bukan maksud saya ini, ngangkat itu ke depan, bukan ke samping ini. Nah, jadi tekanan di Bapak itu di jempol tuh belum dapat, masih di sini juga lagi. Ya Pak ya, kerasa ya. Coba kalau sedetik Pak coba Pak. Iya. Oke. Nah itu udah mulai tuh Pak. Bagus nih jempol. Ya. Cuma semua. Makanya tadi saya bilang kalau sekiranya keseimbangan kita sudah mulai labil, boleh sambil pegangan Pak. Mau pakai kursi boleh, mau pakai tongkat silakan. Bapak merasakan nggak ada stimulus di betis? Iya. Mohon maaf nih, saya sih lihat nih. Ya. Betis kita terstimulus untuk kontraksi. Inilah yang nanti bermanfaat untuk kita Pak. Bukan hanya sebatas di telapaknya aja, tapi juga ke betis. Betis nanti kemana? Aliran darah. Ya. Tapi ya jangan aneh nanti kalau Bapak habis latihan ini mungkin pegel apa? Jangan dibiarkan, terusin, jangan berhenti, terusin aja latihan. Ini nanti Bapak lakukannya berapa? Kalau sudah bisa menahan 3 detik di atas, tuh 2, 3 baru turun lagi. Turunnya perlahan supaya ada disebutnya apa? Gerakan eksentrik disebutnya. Ini kontraksi eksentrik disebutnya. Turun perlahan. Nah, makin berasa ya Pak ya? Iya. Capek juga gitu ya. Cuma gitu doang kan? Nah, Belum semenit. ini baru satu gerakan Pak. Ini begini aja melatih keseimbangan juga. Ya, betul Pak. Keseimbangan, koordinasi, fiksasi di sini baru bisa. Belum Bapak ya? Bapak jempolnya belum dapat. Oh iya. Bapak jempolnya belum dapat tumpuan. Coba lagi Pak. Lagi Pak. Nah masih dipikir ya di sini. Mungkin dibantu itu kali. Maksudnya Bapak Pegangan. Madep tembok. Ya, gini aja boleh. Coba angkat lagi Pak. Tumpukan juga jempolnya Pak, yang lebih jauh. Udah mulai. Iya. Itu kelihatan tuh. Ya. Iya, Ototnya itu bekerja Pak. Otot bekerja. Kalau kita stimulus dia bakal kerja. Itu Bapak ada teman. Bertinggi. Saya ada ini. Buah-buahan.
Durian. Ini ada balok. Oh, saya di rumah. Ada apa ya? Termasuk untuk plantar fasciitis atau apa tadi? Flatfoot. Nih, dia harus di atas. Naikin nanti. Ini challenge-nya lebih berasa Pak. Kalau dia naik, bisa nanti anak tangga boleh naik anaknya. Stimulusnya lebih Penting kuat. kita sholatnya harus di atas, Bang. Biar naik turun. Boleh Pak, boleh coba sini Pak. Pantesan pada jompo-jompo ya. Ini ya. Ya Pak. Ya, seimbangannya Bapak bakal dipertanyakan. Nah, seimbangan fiksasi otot kita ini sedang dilatih ya Pak. Makanya nanti Bapak boleh pakai ini pegangan di apa? Tongkat atau apa silakan. Nah, Kalau dikasih sanggan ini bukannya dia cuma memaksimalkan apa namanya kontraksi di otot. Iya. mantap. Oh, pantat. Bapak masih oke. Beli gitu, Pak. Beli gitu, Pak. Anak tangga tuh udah bisa sih. Anak tangga tuh bisa. Kalau kayak Jadi kalau naik tangga ujung ininya. Ya, anak tangga sebenarnya lembut, lembut. Karena ini memang peruntukannya memang kontak fisik. Mau naik aku coba sok. Ya, iya deh. Kakak dulu, kakak dulu. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya yang perlu kita juga ajak ya atau bawa peserta atau jamaah itu jalan tumit Pak. Jalan tumit. Ini Ya. maksudnya ini exercise buat pagi-pagi. Iya, pagi-pagi. Oh. Ya. Kita belum bicara keluhan ya. Belum bicara keluhan. Nanti kita bicara kasus. Ini kita membiasakan dulu ini apa disebutnya? Warming up. Wah, ini ketarik yang sini ya. Iya. Apa ya? Dari rumah jangan pakai motor Bang. Bisa jadi berangkatnya begini. Apa yang mau begini? Oh, satu. Nah, berikutnya Pak itu malam-malam bisa penampakan. jalan di samping sekarang. Nih. Wah, ngeri kenceng pelan-pelan. Boleh Pak, tapi bukan menjadi kebiasaan ya. Ini rasakan sini nanti stimulasi yang kerasa ke Bapak nanti. Ngeri kenceng pelan. Ya jangan begitu dari makanya bukan di luar Pak, dilakukannya yang ada alas. Nah, susah ya. Ya, Kualitas. kalau ada matras bagus. Jadi kalau Seperti karpetnya dipijit nggak Pak? Iya. Ya, seperti kita dipijit. kita ngurus nggak laku. Nggak laku. Ini aja udah pada pegel. Berat refleksi. Iya, ada yang balik karpetnya udah agak keras langsung ganti yang full. Seharusnya ada, tapi nggak perlu itu Pak. Yang paling kena itu di sini. Luar. Ini tumpuannya kemana nih? Ini sini Pak. Oh, samping. Bagian materainya. Waduh, harus sakit tulang-tulang. Iya. Berasa banget. Iya. Ini baru 3 gerakan ya. Beli durasinya berapa kali? 1 menit, 1 gerakan 1 menit. Satu gerakan 1 menit. Oke. Dibikin per set gitu nggak ada? Kalau saya tuh karena kita kan multi usia nih. Kalau misalnya kita satu ini usianya mungkin kita seragamkan dengan 5 kali 2 set misalnya atau 10 kali 3 set. Kalau kita memberikan timer waktu itu menyesuaikan ke kemampuan masing-masing. Oh, iya. Gitu. Jadi berbeda repetisi dengan durasi itu sangat berbeda. Misalnya saya ngasih repetisi ke Bapak 15. Bapak 15. Bapak belum tentu kuat. Tapi kalau saya ngasih timer Bapak 1 menit, Bapak juga 1 menit. Bapak dalam 1 menit mungkin kuat 15. Bapak kuat 1 menit mungkin 10 biji, 10 kali gitu maksudnya. Durasi lebih fleksibel. Makanya karena kita bukan tujuan ngebangun otot, kita nggak pakai repetisi, tapi durasi aja dulu. Iya. Ini pendekatan ini saya selalu pakai di fisio Bang. Karena apa? Ini jauh lebih ramah. Lanjut ya. Berikutnya adalah sekarang kita masuknya ke bukan ke exercise dulu, tapi ngecek keseimbangan dulu, ngecek balance ya. Pertama yang paling mudah kita lakukan pengecekan itu berdiri di satu bidang dengan satu kaki. Nih.
satu kaki dulu. Kalau dia sudah Depan, bisa, harus ke depan. kiri kanan boleh. Nanti empat sisi. Tapi basicnya sini dulu. Kalau sudah terbiasa di sini, kita minta ke belakang. Tapi nanti kan di bawah ya, di atas bidang ini. Oh, atas bidang. Habis itu ke samping. Nah, masih oke, itu samping lagi. Masih oke. Enggak, ini keseimbangan. Balancing. Seimbang. Ada yang mau coba di sini? Boleh sini dulu. Ayo begitu. Ini. Nah, ini nih. Tambah. Mesin kuat tuh mampu. Itu tumitnya masukin semua. Semua mitnya. Wah, Kegedean kakinya. dipakai Lurus ke depan. Ini posisi badannya gimana? Tegak, lurus ini. Yang main itu hanya kaki, ankle dan di lutut Ini jadi tadi exercise tadi semua posisi badan harus tegak mungkin gitu. Iya, itu tadi. Berbeda nanti kalau kita bicara di lutut. Berarti kaki yang menumpu harus lurus. Harus ini menyesuaikan. Enggak maksudnya Goyang-goyang. enggak perlu. Boleh. Yang penting dia mesti seimbang. Boleh bang. Belakang udah. Dikombinasikan. Sekarang belakangnya sini, sampai Angkatnya kanan. nggak boleh. Oh, nggak boleh. Sip. Oke lah. Masih Ya, waras. next, sudah bebas. Angkat kaki. Cukup 3 hitungan ya. 1, 2, 3. Belakang juga 3. 1, 2, 3. Kanan. Oke. Oke. Ini bukan kanan ya, masih belakang ini. Karena di sini. Wah, jauh banget. Itulah kurang lebih ya. Ini dari sini kita bisa melihat kekuatan otot dan keseimbangan. Ini sebenarnya gerakan koordinasi. Satu, kita mempertahankan keseimbangan. Yang kedua, kita juga mempertahankan kekuatan kita tadi. Kiri. Ada yang pakai alat pemberat lagi, penyeimbang. Tapi itu nanti berikutnya lah ya. Apa tuh musuh tuh baru? Iya, semacam barbel. Coba. Ini udah berat. Lagi. Oh, ternyata pakai pasif, Pak. Berarti kena bagus. Jadi Nah, Ya. Kalau bisa nanti ini posisi itu nyamping ya Pak ya. samping ya. Oh, gitu. Ya, siapa lagi yang belum? Oh, udah. Ini aja ya. Tapi nggak bisa. Nggak apa-apa, yang penting kita coba dulu. Ya. Ini posisi tapak juga harus lurus begini di bantalannya Terus, ya. Coba. Tapi ada Udah geleng-geleng dulu. ada kemungkinan nanti salah urat nggak? Tarik kejepit gitu. Nggak ada. Tarik nggak ya? Kayaknya ini kan nggak ada intervensi dari terapis integrasi kita. Ini sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Paksaan. Nggak ada pemaksaan. Terus, 2, 3, 2, 3, belakang, 2, 3, kanan. Belum mulai. Apa Pak? Ya, kiri. Untuk melatih awal boleh. Ini kerasa. Belakang. Iya, udah ketarik ya? Iya. Lingkup apa? Kanan. Bongkar. Mantap. Ini bisa kita latih Pak. Contoh kayak Bapak tadi. Dia sambil pegangan, depan dulu, kanan, belakang, kiri. Terus aja nggak apa-apa. Blok-blok dulu. Nanti baru kamu pegangan. Nah, kan kita sudah melihat nih kondisi keseimbangan masing-masing. Nah, bisa dipastikan kalau usia udah di atas 50 dan 60 udah ini pasti dipertanyakan Pak.
Yang paling membawa atau membuat seseorang aktif dan tidaknya adalah kekuatan quadriceps ya. Makanya sebagian ahli itu menyebut penuaan itu bermulanya dari kaki, bukan dari wajah. Semakin kakinya tidak bisa diajak bergerak, udah selesai. Gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut, berikutnya adalah gerakan yang bisa kita lakukan. Ini masih dalam penguatan. Penguatan ini tuh yang tadi yang paling khas, yang utama itu adalah penguatan otot quadriceps kita. Gerakan paling mudahnya adalah squat tadi itu udah paling top lah. Squatnya ini banyak macam nanti. Ada squatnya itu biasa saja, konvensional nih. Usahakan bahu kita tidak melewati lutut. Oh, maksudnya jempol gimana? Oh, nggak miring gini ya? Nggak miring gini. Bukan miring. Itu tertegak. Waduh, ini dengkul udah mulai gerak. Ini lurus. Wah, ya, gitu Pak. Itu udah Ya, besok. Nah, Ini baru sejam. Enggak, kalau untuk awalan jangan dulu Saja lama-lama. dulu. Waduh, 2-3 detik aja dulu. gini sih sakit ya? 2-3 naik lagi. Nah, ini pentingnya nanti ada komando ketika mengajak jemaah. Ya Pak, angkat tangannya, tekuk lututnya. Turun. 1, 2, 3 naik lagi. Karena kita bicaranya dengan lansia, jangan buru-buru, tenang aja. Karena repetisi itu bukan tujuan kita. Yang kita tuju dulu adalah konsistensinya. Ketika rutin Pak, walaupun lambat tapi terus menerus lakukan, dampaknya juga akan bagus. Ya Pak ya. Berikutnya adalah squat sumo. Dibuka Itu yang jago sumo. Bukan sumo, bukan. Sumo. Nih, dibuka selebar mungkin. Selebar mungkin atau ada batasan? Selebar mungkin. Nah, kita sentuhkan tangan kita ke bawah. Waduh, Tapi nyampe ya? badan tegap ya? Tegak. Wah, nggak sampai. Sering tarik gua. Nyampe itu kan bahkan nunduk ya. Itu nunduk ya Pak ya. Usahakan tegak. Udah nyampe. Yang susah tegaknya. Waduh, ini pelan-pelan tangan ibu ya? Apa? Lagi-lagi ya, ini kembali lagi ke posisi kita masing-masing dulu, ke kondisi kita. Mampunya segimana, segitu dulu aja. Jangan dulu lurus juga ya? Ya, cukup segitu. Kakinya lurus tuh. Boleh bukan? Boleh buka. Kakinya Oh, lurus. enggak boleh. Aman boleh. Karena sekarang kita targetnya itu ini. Keren kan? Lagi Pak. Waduh, nggak nyampe. Belum nyampe ya? Iya, Bukan kena celana, bukan? Enggak, ini ditarik nih. Nah, cuma ruko apa? Ini nyampe nggak? Nah, gitu Pak. Badan kurang. Tegakin lagi coba. Nah, Hati-hati ada keluar. Dapat ya Pak ya. Yang penting paham dulu aja. Walaupun belum perfect ya, belum sempurna gerakannya nggak apa-apa. Yang penting paham dulu. Selanjutnya kalau kita sudah kuat nih squat tadi, baru nanti squatnya satu-satu. Samping kiri dan kanan. Boleh tangannya ke depan, boleh di sini boleh. Satu-satu. Bawah. Kalau sudah mampu ya Pak ya, boleh sampai ke bawah. Turun, naik lagi, turun lagi. Makin berat nih. Ya. Badannya tegak. Ya. Kalau bisa tegak-tegak. Kalau Wadidaw. Kalau belum, untuk awalan kayak Bapak dulu aja, sebelah sebagian aja. Ini boleh ke tangan ke depan boleh silakan. Nggak ada ketentuan lebih berat ya. Hah? Sampai gitu mas. Rasa ya Pak ya. Ini kemana coba kenanya? Tibialis kita kena semua. Iya, benar. Quadriceps, tibialis kena semua. Gelut kita juga kena. Napasnya juga ngos-ngosan. Nah ini mengenai ngos-ngosan Pak, ada Profesor Felix, dia menyampaikan gini. Ketika kita merutinkan olahraga atau aktivitas fisik sampai ngos-ngosan, bahasanya gitu, sampai ngos-ngosan, ini bisa mengurangi 60 sampai 75% potensi serangan jantung. Beliau menjelaskan di live beliau. Jadi emang
walaupun sederhana ya Pak ya, nggak perlu lari lebih kompleks kan Pak? Lengkap. Baterainya ada banyak. Hah? Jadi kurangin Pak jalan kakinya. Nanti masih bisa diputar lagi. Oke, kita lanjut ya. Yuk. Nah sekarang kalau tadi itu saya udah lupa saya tadi yang gerakan apa tadi. Ini bagian dari melatih keseimbangan juga atau koordinasi ke depan, ke samping, terus ke belakang. Nah sampai di belakang regangkan, dorong. 1, 2, 3. Kalau sudah oke, ulang lagi. Terus ganti yang kiri. Begitu seterusnya. Besok begini enggak? Hah? Aman tak? Dari ke sini terus Ini kita tariknya sini, ke depan, samping, terus belakang, dorong belakang. kita sampai mampu sama 90 derajat. Sebaiknya. Oh, sebaiknya. Kalau sudah mampu, kalau belum latih dulu aja. Jadi hampir semua gerakan ini nggak ada yang harus dipaksakan. Kamu belum bisa, saya belum bisa. Nggak mesti. Yang penting kita melatih dulu. Nanti lama-lamaan dia akan maksimal. Oke, lanjut ya. Kalau banyak squat tuh yang di depan tuh udahnya berapa yang di depan? Yang mana Pak? Squat ini. Nah, itu lanjas Pak. Hah? Lanjas maksudnya. Oh. Nih, lanjas nih. Sama Pak. Ini untuk quadriceps juga. Tapi Sama ya. fungsi yang tadi itu. Oh, beda. Samping ke depan. Beda. Beda. Kalau yang ke samping tadi, dia fokus di sini, Sini. penguatan. Kalau ke depan tadi, dia ada sensasi stretchingnya, peregangan. Kalau ini kan tadi penguatan ya Pak ya, turun ini penguatan nih, nggak ada stretching dia. Kalau ke depan, lanjas. Ini salah satu gerakannya. Tapi yang kanan, kalau misalnya kita ke depan yang kiri, kanan ini nggak boleh turun. Dia menggantung Pak. Ya, karena di situ challenge itu di situ. Kerja otot kita di situ justru. Ya. Nanti jangan diluruskan ya, ini nggak lurus nih. Harusnya itu jarak. Nih. Oh, kayak kuda-kuda gitu. Ya, biar kita nggak oleng. Bapak yang keseimbangan sudah terganggu pun tetap bisa. Nah, Bapak kan masih lurus tuh. Buka sedikit. Buka. Nah, terasa, Ibu? Ingat. Ya, gitu Pak. Abang masih lurus gini, jadi ini masih gampang jatuh nih. Dan 4 macam berarti ya. Yang dari mana? Dari ini? Yang Lebih. yang tadi squat. Oh, squat ya. Kita lanjut. Selanjutnya yang tadi Pak, yang satu kaki tadi. Naik kaki. Kalau kita masih bisa sampai turun ke bawah, berarti udah bagus. Kalau sudah bisa, Apalagi sampai duduk ya. nggak usah sampai duduk. Kalau sudah mampu bagus. Ini kan sebenarnya squat pistol ya. Cuma segini doang tadi. Itu aja dulu. Iya. Waduh, pakai pegangan dulu kayaknya. Ya, awalnya Pak. Pegangan di depan boleh, pegang samping boleh, atau di dekat kita aja. Bapak bisa merasakan nggak kontraksi otot yang tegak dengan yang diangkat sama Pak? Sama ya. Karena dia bekerja, cuma bobotnya berbeda. Ini lebih berat. Ini juga ada, tapi dia lebih ringan. Ini. Apa dia Pak ya? Jadi nyoba itu Iya, karena belum siap. Otot kita belum siap. Tapi naikin lagi susah. Ya. Iya, naikin berat banget. Iya, karena dia lebih kuat Pak. Tapi kan waktu saya udah debut bisa naik turun. Saya dulu juga siap berapa juga. Itu waktu sudah 5 tahun ya. waktu SMA dulu bisa. Sekarang FC SMA nggak? Masya Allah. Nah, ini Pak, kalau kita ada ini apa namanya? Iya, bisa tapi.
kursi ya. Iya, tapi nggak bisa. Dengkul saya jadi semua terang ya. Oh dari posisi dulu ya? Kalau dulu bisa Ya, kali ya. kalau misalnya kita sudah belum terbiasa, boleh pakai ini dulu Pak. Pegang dulu. Ada bantuan dulu. Ini saya sebenarnya bawa karet, cuman nggak tahu di mana ininya ya. Dikaitkannya. Tralis. Ini, ya di sini. Oh iya. Nah. Ini saya mau alat bantu soalnya. Pakai resisten. Resisten band ya. Tapi ini juga bisa sih sebenarnya Bang. Berapa kilo itu? Ya. Oh, di double. Ini yang 60, ini 50. Nah. Izin Bang, Di double. ini yang ini. Nah. Oh nggak nyampe tetap ya? Iya nggak nyampe. Ya ini aja, udah dari tralis aja. Teralis, ini tali kuat ya? Kuat. Situ kan. Situ. Ini aja. Ada Qurannya. Oh, Pas di bawah. Kuat. Kalau nggak kuat nanti ada Bang Epi. Jadi nanti ini mungkin sampel saja. Nanti di luar mungkin bisa Resisten dibuat band. ya dudukannya. Hafal. Nih, Iya, Bang. posisi direkam. kalau kita belum kuat dengan tanpa alat, ini kita bisa dibantu oleh si karet. Keren banget ini. Biar seimbang juga ya. Biar seimbang. Ini DKM harus punya ya. Sama. Tadi juga yang satu kaki belum bisa tanpa karet, boleh pakai karet dulu. Enak. Coba tadi kan Coba. Gimana? Yang dua dulu. Dua dulu. Squat biasa. Nah, ini lurus aja. Ada lurus. Nanti roboh. Gitu. Tumpuan berat Pandangan ke saya, pandangan. Kameranya di sini, Pak. Boleh, sekarang yang satu. Pelan-pelan ya, Pak ya? Pelan-pelan. Nggak boleh sekaligus. Kalau belum mampu jangan dulu. Iya, lagi berat. Iya, lagi berat. Iya, berat naiknya. Ampun, Naik segini berat. doang. Iya. Berarti kan Nggak bisa lagi masih turun. kan yang masih belum kuat. Iya, Bang. Kalau dapat squat bisa. Oh, Mas Uno sering nih dia latihan nih. Kan nggak seimbang. Boleh. Bukan, maksudnya pantesan bisa. Ya, boleh. Bapak yang lain mau coba dulu? Ustadz nih, coba nih Ustadz nih. Wasat. Wasat nah imam aja dah. Ya, Bang ya. Lurus, Bang. Tangannya lurus. Ya. Ini bukan cuma untuk kondisi Pak. Belum kita juga kena. Kalau pakai alatnya sosial ya. Kita kan ada tarikan itu. Ada tarikan. Nah, lihat. Kagak bisa lah. 30. Nah, abang nih. Saya bilang, Satu kaki lu, Bang. Mungkin belok nih. Maksudnya begini. tarikan di belakang Pak. Tarikan di belakang. Nah, dorong miringkan belakang. Jatuh ke belakang. Gini. Terus. Nah, cukup segitu. Ya. Terus dadanya kayak gini, Mak. Nah, ya. Siap. Gimana nih? Cukup. Kan semampu ya tadi. Memang itu tujuannya, memang itu tujuannya. Benar, bagus, baik. Ya, negatif. Enggak. Usah pegangan kayak gitu cuma. Kakinya yang satu. Yang Gini. Langsung naik. Bisa. Bisa. Kalau rendah lagi boleh nggak sakit? Misalnya Makin rendah makin bagus. Boleh. Boleh. Kalau perlu tembus ke lantai. Kalau Mampu boleh. ya kita misalnya ini kan. Ini kan. Waduh. Dengkulnya. Ya. Nah, itu tuh mantap tuh. Wih. Tangan lurusin, tangan. Tangan lurus. Nah. Wih, kawan. Kaki satu. Dadanya Pak gini, Pak. Dadanya sedikit. Nah. Jadi tulang belakang kita ke dalam. Ya, sip. Ya. Ini nih. Ini. Iya. Udah ke atas ya? Mantap kan bunyi. Apa mau coba satu kaki? Enggak. Ini nggak bisa. Ya, turun pelan-pelan. Iya. Mending begini ngapain jalan pagi sambil muter 7 kilo. Ini gini udah dikeram. Nah, ini kan nih. Salah lututnya buang ke belakang. Belum. Nah. Di badannya Badannya buang ke belakang. Badannya tegak. Nah, jangan keenakan. Maksudnya ke belakangin. Perut ke belakangin. Ini ada tarikan, Pak.
Ngap ya. Bisa satu kaki. Nggak apa-apa. Salah satu kaki mas. Baru ya selama bertahun-tahun nggak gerak ke sini. Hari ini gerak. Di sini jalan doang. Nggak bisa jalan tuh masih kurang. Emang iya rencana sekarang. Apa dengar nggak? Nah, dengar ya? Kita apa? Dengar kan? Nah, itu sudah ada Jadi pertemuan sendiri. yang perlu adalah sebetulnya alat kardio. Makanya kalau alat otot training semua dulu. nanti dia nempelnya sendi tadi itu jadi meregang. Jadi menyerap. Masalahnya yang lain kan enggak kan? Tapi kanan aja Pak. Iya kan? Kanan aja. Berarti kanan kiri. Kanan kiri ya. Iya. Bawah ya. Iya. Bapak kan banyak lagi. Jalannya. Kalau saran saya Pak latihan ini dulu diperkuatkan. Itu dicatat. Kurangi dosis jalan, bukan nggak jalan ya, kurangi dosis jalannya, tapi latihan penguatan ini harus kuatkan. Yang dasar-dasar aja yang mesti dikeluarin yang lain-lain. Juga banyak kuat dulu. Ini sudah ke badan. Udah gede. Siapa? Nggak bisa jadi. Kalau udah gini yang lain dulu aja. Bisa jadi. Ini tandanya paus. Walaupun masih muda. Dia bikin sendiri. Boleh bikin sendiri. Itu dari karet apa tuh? Oh sama yang buat anak-anak ya? Oke. Senyum mana? Baru 60. Fokus. Salmanya sebelah sini. Dari kakaknya. Ayo Ustaz, ayo. Dulu bisa Ustaz nih kalau dulu. Masih muda Ustaz bisa. Woi. Kedengaran nggak? Kita awalnya. Oh bisa nih mah. Bisa ini Nah, ini saya mah. maksud, nggak perlu memaksakan speednya. Pelan. Slowly aja, santai aja. Yang penting kontraksi otot kita kena naik dan turunnya. Apa baru ngelatih segini aja kita udah dapat ini apa ya? Udah panas ini. Udah ada panas. Betul. Bapak pernah baru datang. Udah panas lagi. Belum ngopi. Ini Pak, ini contohnya. Wajah itu. Ibu mau coba Ini pakai ini, pakai ini. Ini deh. Ibu sih. Ibu-ibu boleh. Nah, ini yang untuk latihannya kalau double. Ini Pak. Masuk pagi. Ini menggunakan resisten band untuk squat. Ini kita berdua kopel ya, kopel. Ini di sini Pak. Belakang lutut ya. Ini kita bisa buat squat barengan ya Pak. Nah, naik lagi, luruskan. Nah, tekuk, luruskan. Bapak bisa rasakan sendiri nanti squatnya ini belah luar dan dalam tuh enak banget. Kalau squatnya lagi. Otot nggak kejepit ya? Oh iya nggak bisa. Kalau semua ketabrakan Berapa? bisa. Tiga juga bisa kali. Tiga coba ya. Tiga. Dan berempat. Atau jatuh semua nih. Challenge-nya adalah ada saat meluruskan lutut. Belum meluruskan. Belum ada cepat ya. Nanti tabrakan saja. Nah, coba Pak, tekuk, turun, naik, sampai lurus kakinya. Lurusin kakinya Pak, ini masih lutut. Nah, coba lagi. Yuk. Turun, nanti kakinya buka ya. Naik, sampai lurus. Nah, ini lurus. Nah, gitu. Harus mentok. Harus sampai betul-betul maksimal ekstensinya. Tapi terus. Yuk lagi. Luruskan sampai lurus. Nah, bisa lihat. Baru 2 kali nih. Komen, Bro. Coba ya. Nah, ini yang saya maksud tadi Pak. Ketika kita melakukan aktivitasnya itu sederhana, tapi dampaknya betul-betul multi gitu. Dampaknya bukan cuma dari repetisinya, tapi dari kuantitinya juga. Apa namanya? Kualitinya.
kita ngangkat ini kan meluruskan kaki berdua kan gambar badan kita sendiri kan. Tapi kenapa begitu berat rasanya ke otot kita? Karena dia ada resistensi. Satu ini kamu. Gitu. Mana bisa kamu nanti ke depan? Berarti imbang. Pegangan tangan aja berdua. Saya Ayo pegangan tangan gini. Nah, bisa tangan sendiri ya. Nah, Bisa juga kita pakai lurusin. tangan ya. Misalnya ini untuk orang dengan yang bungkuk tadi dulu. Ada di posisi tadi. Ini buka, luruskan dulu, bawa ke depan. Depan. Kayak butterfly. Ini kalau nggak biasa nih bisa ini Pak. Bentar lah, bentar. Oke itu tuh. Yang 45. Boleh coba. Pegang Lurus. jepret. Lurus dulu Pak. Bawa ke depan. Nah, Lurus. gitu Pak. Ya, sini. Segini. Oh, terlalu jauh, terlalu dekat, terlalu dekat. Ya, luruskan. Lurus, bawa ke depan. Lurus dulu. Nah, rasa Pak ya? Kayak yang pakai alat fitness ini. Ya, pengganti Bu. Kalau ini mandi di rumah, Pengganti apa? pengganti alat fitness Pak. Oh iya, yang ini. Ya. Lurus. Ini banyak fitness ya. Hah? Banyak fitness. Banyak apa? Banyak fitness ini. Banyak fitness Pak ya? Kalau nggak ada pakai karet. Ini mana habis. Nah, lurus Bang. Ban dalam. Lurus. Ya, ban dalam. Nah, inilah yang saya maksud tadi Pak Bu. Kita nggak mesti menyisihkan waktu khusus dalam aktivitas fisik. Ini kan kita sambil ngobrol, sambil nonton, sambil baca. Hah? Asal ingat gitu. Ya, betul. Jadi waktu nggak mempengaruhi ya, Dek? Hah? Waktu. Waktu pengaruh. Makanya satu gerakan 1 menit aja cukup. Nggak maksudnya pagi, siang, sore, Oh, malam. sebaiknya pagi sih. Itu pagi. Pagi itu kan lagi bagus-bagusnya ya. Udara lagi bagus. Terus fisik kita jadi belum dipakai untuk aktivitas. Makanya kalaupun nggak pagi, tapi sebelum beraktivitas. Misalnya sebelum berangkat kerja. Oh, pemanasan ya. Ya, pagi ini buat. Kenakan. Bawa pulang. Oke, kita lanjutkan. Ini bisa kita lakukan sekali lagi Pak ya, bukan nggak mesti di masjid, boleh di rumah. Tapi kalau pengen rame-rame ya bisa di halaman. Untuk kita biar saling menyemangati gitu ya satu sama lain. Karena kalau latihan sendiri itu godaannya banyak Pak. Malas nih terutama ya. Gitu. Kalau bareng-bareng ada gorengan. Biasanya. Iya, nanti udah ngomong sama Kebakar Ustaz Jadi 100 kalori, rutin tiap masuknya hari apa? 500. Enak sih hari Ahad habis. Menteri Kesehatan sekarang siapa Pak? Pak Budi. Jokowi. Budi. Menteri Kesehatan sekarang. Pak Budi siapa? Pak Budi Parudi. Ya pokoknya Menteri Kesehatan sekarang itu dia bilang gini, satu bala-bala kita makan itu harus treadmill 15 menit. Masya Allah. Coba bayangkan tuh. Kalau 3 bala-bala. Tinggal dihitung. Bakwan. Bakwan. Chelsea. Kalau barat sudah udah itu langsung Padangnya. Ya, sekarang kita bareng-bareng apa ya? Bareng-bareng, Bapak kita membuat melingkar dulu yuk. Mereview gerakan yang tadi, yang dari awal. Kita melingkar. Ibu boleh ikut? Dari awal dulu ya, yang jinjit dulu. Kita ulangi 5 cukup ya, biar nggak terlalu banyak. 5 kita mulai dari jinjit, terus jalan kemih, terus jalan samping. Baru setelah itu nanti squat, single squat, dan ke depan lunges dan seterusnya. Yuk, pertama kita angkat dulu kaki tumit kita ke depan ya, arahnya 1, 2, 3. Lagi 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 2 terakhir. 1, 2, 3. 1 terakhir. 1, 2, 3. Oke.
Ini kalau anggap kita sudah menyelesaikan 1 menit ya. Nah, jeda satu gerakan ke gerakan berikutnya itu sampai 15 detik, 15 sampai 20 detik. Aneh ini kenapa ya? Tapi bareng-bareng kita sama-sama paham, saling support, semangatin, bakal ya sama-sama. Oke, dapat ya Pak ya? Ini sudah cukup. Sekarang jalan samping, kaki samping. Oke, nggak usah dibuka juga Pak. Cukup kaki bawah aja. Ini bagian dari relaksasi ya. Orang, Bapak pernah merasakan nggak dingin di kaki? Dingin. Area ekstremitas kita memang rentan dingin ya. Dia bisa dapat suhu dari darah kita tuh kurang. Makanya kita stimulus di ujung-ujung itu dengan pergerakan ini. Oke, berikutnya. Tadi setelah ini gerakannya apa? Squat ke depan ya tangannya ya. Tangan di depan boleh nanti diisi atau ditambah dengan apa namanya? Dumbbell yang sekilo atau mungkin air mineral mungkin yang 600 ml galon air mineral bisa pegang gitu ya, boleh silakan. Yuk kita lanjut, kita turun tangan ke depan boleh atau di atas juga boleh. Sini aja deh biar lebih gini. Yuk turun, tuh 2, 3, 1, 2, 3, naik lagi, turun lagi, 1, 2, 3, naik lagi, begitu seterusnya. 2, tuh 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, terakhir turun, 1, 2, 3. Abang tuh badannya yang turun, bukan. Nah, kita sebagai pembimbing jamaah nanti kita harus tahu gerakannya udah benar apa belum. Coba lagi Bang. Ya perutnya. Ya, oke, tinggal terusin gitu ya. Kita nggak usah perfeksionis seperti di tempat ini ya, tempat fitness itu enggak. Yang penting esensinya udah terpenuhi dulu. Coba Bang. Kadang-kadang masih bingung ya, mana yang harus ditekuk. Saya pernah ngebimbing satu ibu-ibu, memang udah sepuh. Kita minta turunkan lutut, yang diturunkan badannya. Karena sudah ini Pak, sudah apa? Disorientasi. Niat untuk menurunkan kaki, tapi yang turun badan. Nah, gitu Pak. Dapat ya? Sip. Kalau itu boleh lebih dari itu Pol. Sebaiknya sih tidak. Tapi kalau belum mampu gimana ceritanya? Kita kembalikan lagi ke kemampuan kita masing-masing. Nah, kita lanjutkan dengan sumo squat. Kita buka lebih lebar dan kita turun. Sentuh lantai. Anggap kita seolah ngambil sesuatu, simpan lagi di atas. Turun lagi. Nah, ini badan jangan sampai miring ke depan. Tegak semua gitu ya. Ajak jamaah untuk melakukan kalau bisa serentak lebih bagus. Oke, beres itu baru kita samping kiri dan kanan. Kalau belum sampai bisa ke bawah, nggak apa-apa, miringnya sedikit aja dulu. Wih, langsung bisa begitu. Naik lagi. Bisa aja. Padahal baru pelatihan sehari. Susah Pak. Wih. Sombong sama siapa aja yang sombong. Dapat ya Pak ya? Kalau belum mampu boleh di atas aja dulu mainnya. Oh, jadi boleh diwakili oleh Mas saya. Diwakilkan. Sip. Yang penting ada stretch di situ dan ada tumpuan beban di salah satunya. Nah, baru kita ke depan, lanjas tadi. Tuh, 2, 3, mundur, ganti lagi. 1, 2, 3. Begitu seterusnya. 1, 2, 3. Kiri. 1, 2, 3. Sama 1 menit, 1 menit. Bapak dengan usia Bapak misalnya kuat cuma 5 kali bolak-balik kiri kanan, cukup. Nggak mesti dipaksakan dengan usianya Mas misalnya. Apa ya Pak ya? Nah, selanjutnya baru kita ke depan. Cukup. Samping, belakang,
samping kiri. Semakin. Oke, kalau sudah ganti depan, samping, ke belakang, samping kiri. Nah, kanan lebih kuat ya? Kanan. Ya, biasanya seperti itu ya. Oke, kalau ini kita sudah dapatkan, kita sudah menyampaikan di gerakan ini saja sudah cukup Pak, gerakan ini untuk menguatkan otot keseimbangan dan otot ketika kita bangkit dari sujud berdiri, kita nggak perlu lagi bantuan tangan, termasuk pas turun, karena kondisi kita sudah terkuatkan. Nah, idealnya kita dari duduk sini kita bisa berdiri tanpa dibantu oleh tangan. Gimana coba? Sila nih. Bangun, berdiri, bangun, ini, ya, ini. Bagian kita mungkin nggak mampu. Nah, jangan lupa pakai, boleh pakai ini. Kita. Bisa. Aman loh. Nah, lebih jauh lagi nanti kita akan melatih otot betis dan paha kita. Pertama kita buat dulu ini flexibility ya. Butterfly. Wah kok. Mestinya nyampe. Ini flexibility. Hip joint kita dipertanyakan. Nyampe. Lantai ya Pak. Nyampe apa ya? Nyampe apa? Nanti boleh dibantu, misal pakai benda lagi di sini, atau Bapak tekan sendiri. Boleh. Awal-awal kami juga nggak nyampe, tapi kan kita dituntut karena kita membimbing pasien, mau ngomong kita harus bisa dulu. Nah, lanjut kita ke kekuatan dan keseimbangan. Adukan telapak kakinya. Nah, kita ke depan. Kita panggulnya. Langsung sendiri. Nah, kalau sudah dari otot quadricep, otot betis kita sudah. Wah, Tinggal lagi Pak. Itu Pak ya, itu bagian atas tadi ya. Kalau bawah kira-kira kita perlu mulai nggak? Yang gue dari sini tadi? Jadi karena perlu ya kita ulang ya, biar betul-betul paham nanti ketika kita melihat jamaah ada yang nggak pas. Karena masih ada gini Pak. Ini salah ya. Dia, nah ini. Tumit kita di atas lutut. Kalau kita menghadap ke kanan berarti tumit kita di atas kaki kiri. Nah, sekarang kita ganti kaki. Sama sisi. Nah, kan Bapak digeser ya. Jangan geser Pak, diam aja di situ. Nah, iya, begitu. Normalnya kita akan berpindah tempat. Ini, geser kan? Setelah ini, ya, dari sini kita naikin, angkat badannya. Nggak semua orang tadi bisa. Berapa orang tadi nggak bisa ngangkat badannya? Nih. Oke. Ya, Pak. Tadi Bapak siapa yang di sana nggak kuat? Nggak apa-apa. Untuk awalan biarin dulu. Naik lagi, ya turun lagi, pindah. Naik lagi. Kiri. Turun lagi, kita naikin nih, satu step lagi. Kanan, naik, kakinya ke depan. 1, 2, 3. Belakangin lagi kakinya. Geser lagi ke kiri, angkat badannya, kaki kanan ke depan. 1, 2, 3. Turun, sampai lagi di sini. Apa namanya? Ini kerekam ya? Kerekam ya? Biar bisa diulang-ulang. Oke, kalau sudah, baru yang tadi yang duduk ikhtiros, berdiri, kaki, lutut,
terus geser ke kanan, begitu lagi. Nah ini geser lagi kiri. Geser lagi saja ke kanan atau ke kiri. Ininya di dia baru lepas Kan? Ya di sini. dilepas ini Ya, lepas. Itu lagi. Ya, untuk orang-orang dengan misal nih ABY misalnya atau otot dasar panggungnya bermasalah, ini salah satu yang bisa kita lakukan. Nah, lalu yang tadi ya, yang kita duduk di kiros, kita angkat badan, dorong pinggang ke depan, kepala ke belakang. 1, 2, 3, luruskan terus duduk. Ini diulang beberapa kali saja dalam 1 menit, nggak apa-apa, sesuai ke kemampuan kita. Kalau sudah terbiasa nanti boleh ngajak peserta begini, ditumit, tangan kita ditumit, dorong nanti badan ke depan. 1, 2, 3, turun lagi. bisa Bisa Bang ya? bisa dia Belum. Makanya kalau sudah bisa ya, kalau belum jangan dulu paksakan. Kalau belum, boleh satu-satu dulu. Pegang ke tangan kiri, ke tumit kiri. Sudah bisa? Bisa itu. Yang gimana? Nah, Bisa nggak? kalau belum bisa, boleh satu-satu dulu Bang. Kaki tangan kiri ditumit kiri, badannya naik ke atas. Satu-satu dulu. 1, 2, 3. Ganti ke belakang, Bang, ke samping. Gitu, belakang. Nah, bertumpu aja di tumitnya. yang sini masih nempel ya? Ya, masih nempel. Tuh, ini itu lagi tuh. 2, 3. Jadi benar-benar kalau kita sudah melatih nih Pak, flexibility kita tuh udah selesai lah. Fleksibilitas dalam gerakan sholat tentunya Pak ya, karena tujuan kita salah satu tadi untuk memaksimalkan gerakan. Ini yang terakhir atau yang awal? Ini gerakan itu nggak mesti berurutan. Nggak harus. Nggak mesti berurutan. Saya sempatnya baru yang ini aja, nggak apa-apa. Nantilah dorong panggulnya misalnya. Tapi yang jelas ini sudah dapat, quadricepsnya kena, repetisi juga sudah kena. Nah, pamungkas nih, gerakan pamungkas yang kita harus cek. Ini kan mentor nih. Silakan wall seat-nya di tiang yang terdekat. Wall seat itu duduk seperti duduk di kursi. Ini selesai. Ya Pak? Hah? Enggak, diam aja itu. Kepalanya nempel Pak. Nanti kita bareng-bareng ya. Kita lihat. Ya, boleh Pak. Kalau udah ada tembok, sekeran kawan boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Boleh kita pakai timer ya sekarang ya. Kita bareng-bareng ya, pakai timer ya. Bapak Ibu, ini kita udah dewasa semua ya. Ini menentukan performa kita di lanjang. Ini mestinya. Nah iya kan. Mestinya tadi ini aja. Susah. Makanya sengaja dia diletakkan di akhir. Oh, biasa ikut cuma ya. Oke, siap. Ini jangan salahin ya kalau nanti malam nambah-nambah. Ya. Emang gerakan ngapain bentuknya spek? Iya. Nah, di sini mau belajar yang ini nih di rumah. Boleh ya? Kita mulai dengan 1 menit dulu. Wah, 1 menit. 1 menit 3, 2, 1. Ya jangan pegangan itu. Boleh. Silakan. Karena performanya kurang kalau pegangan. Nempel ya kepalanya nempel. Jangan gemeteran. Ini bapak-bapak ini. Baru setengah menit. Waduh, nggak kuat. Baru 30 Pak. Wah, performanya kurang. Enggak, dia imitesin ya, yang bagus. Beringat bagus Pak. Ya. Besar. Berapa? 30. Ada. 42. Kan yang penting tadi repetition nih kan? Durasi nggak penting. Untuk kalau untuk ini durasi. Biasanya AGB itu sampai 3 menit. Oh, masya Allah. Gitu. Ya, masya Allah. Oke.
Keren, ada keren. Tapi jarang-jarang dia ada. Jarang-jarang ya, jarang dipakai. Makanya kuat dia loh. Jadi jarang dipakai. 40. Di mana mulai kerasa? Lima. Pinggang atau di lutut? Saya di dapur. Di quadricep ya. Jadi angkat ya. Iya kan darah kan sini semua. Terus aku ada masalah di sini. Iya betul. Makanya posisi itu harus digunakan terus kan. Ikut. Lu mengajarkan peredaran darah itu. Semua Pak, peredaran darah ke Panas ya? otot, panas. Pakai baju koko lagi. Iya seperti itu Pak. Pakai baju gua sih. Buka aja. Tadi Bang Sono Ini jadi nggak ada jalan loh mas. Berarti belum boleh, Ustaz aja tuh metodenya. aku nggak nyampe semenit juga. Berarti lah minta. Ke jalan kalah loh, ingetnya. Jalan tuh dia nggak melatih otot. Jalan itu dia menggunakan otot. Sebenarnya jalan mau nyari tempat sayur. Ya, artinya jalan itu kita masih bisa pakai lebih lama, lebih banyak jalan itu, tapi dia Coba berdiri Bang Yobi, kalau nggak kenceng paha. dan dengan ini ada Iya wajar. Nah ini pentingnya Pak. Kan lama-lama bisa. Tadi nih glikogen tadi, lemak yang disimpan sebagai energi cadangan tadi, dia kepake dia. Tapi kalau tadi sudah makan lontong satu porsi, kita baru selesai menghabiskan kalori lontong tadi nih Pak. Jadi belum baru yang masuk tadi, yang masuk kemarin belum disentuh nih. Waduh. Itulah prevalensinya ya perbandingannya. Jadi mau nggak mau ya harus tetap bergerak. Itu mungkin tinggal nanti evaluasi terakhir. Evaluasi itu nanti bisa dengan berdiri satu kaki tadi, atau sit to stand tadi, atau ini wall sit. Kekuatan ototnya sudah nampak belum? Indikasinya apa? Dia sudah bisa lebih dari yang tadi berapa? 32 pesannya. Enggak, 42 Jadi 42 jadi 43. Jadi misalnya dari 50, itu kan berarti kan ada kemajuan. Ya. Terus nanti pulang lagi, pakai lagi timernya, mentokin aja sampai betul-betul nggak kuat lagi, nahan aja. Udah jadi 1 menit. Nanti ada tambahan lagi nggak? 2 hari, 3 hari terus saja latihan. Nah nanti disitulah kita bisa menilai, oh apa yang kita lakukan selama ini ternyata ada hasilnya. Karena nggak bisa Pak, kita nge-gym misalnya sebulan 2 bulan, apakah langsung berotot? Nggak bisa. Nggak ada ceritanya. Udah, jadi kan tidak ada urutannya. Kalau baru awal sudah langsung kayak ini. Wah, Waduh. Nggak apa-apa. Tidak mazhab. Tidak berpengaruh kan ya masih. Nggak, dia mengejar performance kayaknya. Kenapa Pak? Ngaruh nggak? Oh, kita kan udah dari awal kemana saja Ah, kuat, atau dari awal betul langsung itu lebih kuat nggak juga ya? Enggak juga. Karena ini kan gerakannya disebutnya gerakan anaerobik ya. Belum ngerokok. Anaerobik itu beda dengan gerakan kardio. Kalau kardio mau nggak mau kita harus ada warming up dulu. Bisa kita mau lari nih. Lari itu kan kardio. Mau nggak mau Bapak harus pemanasan dulu. Kalau ini nggak perlu. Karena ada sama Maksud ada video itu karena ini gerakan ini yang kita lakukan dari awal sampai akhir tadi itu adalah bagian dari gerakan pemanasan. Kalau pemanasan nggak mesti pemanasan lagi. Maksud nanti jangka panjang itu berdampak kepada fungsi ginjal jelas semua yang tadi kita jelaskan. Tadi Bang udah jelasin Bang. Ginjal, Di awal. pankreas, usus, jantung, paru, kena semua Pak. Jadi bisa dikatain tunjang kan ada obatnya nih. Apa deh? Nanya nih, kan kalau teman-teman yang fitness, ya kita bisa ada gerakan ada juga yang yang berat. Nah, untuk sakit itu sebaiknya kalau dua double dipegang, sebaiknya bareng apa masing-masing.
Ini yang biasa fitness yang bisa ngejawab. Satu-satu kalau pakai dumbbell atau dua-dua berbarengan. Fungsinya sama aja. Sama fungsinya. Fungsinya sama aja. Nggak pengaruh. Tapi untuk menghemat biasanya langsung aja dua-duanya. Menghemat waktu karena kalau satu-satu kan selesai dulu satu set, jadi double waktunya. Ya, jadi efektivitas waktu Ini katanya ini nggak boleh ke belakang, Ustaz. Ini katanya nggak boleh ke belakang. Jadi pas lurus ini doang. Ini nggak boleh gitu. balik lagi ke ini Mas, balik lagi ke tujuan untuk gerakan itu apa? Ya, Pak, ya? Iya, Kita betul. penguatan apa? Set, bicep. Iya. Ya. Kalau Berarti dia ke belakang gitu. iya. Nah, bicep berarti jangan supaya ada tahanan yang kuat di sini. Sama lah kayak gerakan barusan. Kita squat kita untuk apa? Untuk glute kita atau untuk quadricep? Kalau untuk glute Pak, untuk bagian panggul belakang, ya harus miring Pak. Nih, Harus miring Harus ke miring, depan kan? ya, ke depan. ke depan. Beda kalau untuk ini. Nah, dia lurus. Beda tujuannya. Ke depan. Ke depan sedikit. Ini berarti Tegak. Jadi kembali lagi ke Punggung itu, tujuan. kalau mau makanya ini dikasih poin dulu nih. poin yang sedang kita bahas ini kan Kalau itu gerakan ini tujuannya stand aja kemana? tadi sama yang itu tuh yang Iya. begini. Lurus. Pakai tali tadi. Dapat ya poin-poinnya Pak ya. Ini udah dicatat, udah apa tadi. Kemudian nanti kumpul lagi mungkin nanti dalam beberapa hari atau beberapa bulan nanti evaluasi lagi. Kalau ingin koreksinya berarti tinggal nanti lihat buka lagi. Cukup mungkin? Kita ada jam berapa nih, Pak? Oh, jam 11. 2 jam lebih. Masya Allah. Ya. Tinggal nanti evaluasinya. Evaluasi itu sangat mudah sih. Kembalikan ke peserta masing-masing. Yang tadi belum kuat 5 kali, setelah berapa hari dia lebih kuat, bisa sampai 20 kali lipat misalnya. Berarti ada kemajuan. Ada kemajuan dari kekuatannya. Jadi nanti kelihatan tuh yang nggak ikutan latihan sama yang latihan. Ya. Iya kan? Iya, betul. Nanti tes saja dengan minta imam membacakan surat lebih panjang. Atau nanti lihat yang KO pas taraweh. Kan kelihatan. Besoknya imamnya nggak dipakai lagi. Oh sama ya? Di sini gitu juga. Pindah masjid. Oh, sejalin. Iya. Satu juz. Sejalin. Panas ya. Itu pakai kaos. Oh, ringan kan masih.